Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang istilah dan nama benda angkasa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya dan panas. Jadi bintang itu panas ya. Matahari adalah termasuk salah satu bintang. Galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang jumlahnya banyak sekali. Nah, ini bintang ya. Matahari itu adalah salah satu di antara sekian ini. Jadi bintang itu banyak sekali. Matahari adalah salah satu bintang dari triliunan bintang ya, lebih dari miliaran triliunan bintang ya. Nah, matahari itu termasuk anggota dari galaksi Bima Sakti. Galaksi itu kumpulan dari bintang yang banyak sekali. Nah, galaksi tempat matahari berada namanya Bima Sakti, itu terdiri dari sekitar 12 triliun bintang. Banyak sekali ya. Ini 12.000, 12 juta, 12 miliar, 12 triliun. Jadi matahari itu anggota dari sekian triliun dari bintang-bintang. Nah, banyak sekali ya. Galaksi di alam itu banyak sekali. Yang tadi katanya galaksi Bima Sakti itu hanya salah satu galaksi. Sedangkan galaksi itu masih banyak sekali jumlahnya ya. Nah, kan bumi mengelilingi matahari. Matahari itu sebenarnya bergerak mengelilingi galaksi. Galaksi juga bergerak mengelilingi sesuatu. Nah, sesuatu itu apa itu bisa disebut pusat alam semesta. Pusat alam semesta itu istilahnya macam-macam. Kalau Pak Tomo mengatakan itu adalah Ars dan Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu apa? Silahkan tanya ke Ustadz ya. Nanti mungkin kalian akan dijelaskan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya, yang menciptakan alam semesta. Matahari berputar mengelilingi sesuatu. Bumi berputar mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, matahari yang berputar mengelilingi sesuatu itu masih berputar bersama-sama dengan galaksi mengelilingi sesuatu lagi. Semuanya bertawaf ya. Nah, maka kita yang beragama Islam kadang-kadang ada itu. Kalau sempat bisa umroh atau naik haji, ada acara tawaf mengelilingi sesuatu. Semuanya saling mengelilingi sesuatu. Jadi galaksi di alam semesta itu jumlahnya banyak sekali. Sedangkan satu galaksi aja anggotanya bisa sampai 12 triliun bintang. Ya. Triliun itu di atas juta, di atas miliar ya. Berikutnya planet. Planet adalah benda langit yang berdiameter 800 km minimal. Kalau kurang berarti bukan planet. 800 km atau lebih. Dan tidak memancarkan cahaya. Terus planet itu mengelilingi bintang. Ini adalah planet yang mengelilingi bintang. Bintangnya matahari ya nih. Planet mengelilingi bintang. Berikutnya satelit. Dalam hal ini satelit alami ya. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Contohnya bulan. Nah, bulan ini adalah satelitnya bumi. Ini bulan mengelilingi bumi ya. Bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi galaksi ya. Asteroid. Asteroid adalah batuan langit yang terletak antara Mars dan Jupiter, batuan angkasa yang terletak antara Mars dan Jupiter. Ini letak asteroid nih. Nih, asteroid ya. Nih, asteroid. Nih, asteroid ini ya, antara Mars dan Jupiter nih. Ini kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini Jupiter, di sini ada asteroid. Asteroid. Ini kalau ada pesawat dari bumi ke Jupiter susah sekali, di sini ada asteroid ya.
Berikutnya meteoroid. Meteoroid adalah batuan langit, batuan angkasa yang melayang di luar atmosfer bumi. Ini melayang-layang bebas ya, batuan ini melayang-layang bebas di angkasa luar, tapi belum memasuki atmosfer bumi. Namanya meteoroid. Meteor adalah batuan angkasa atau batuan langit yang memasuki atmosfer bumi. Ini meteor memasuki atmosfer bumi. Biasanya terbakar karena bergesekan dengan bumi ya, bergesekan dengan atmosfer, terus terbakar. Biasanya habis di angkasa, tapi kadang-kadang nggak habis sampai jatuh ke bumi. Nah, yang jatuh ke bumi disebut meteorit. Jadi meteorit adalah meteor yang dapat mencapai permukaan bumi. Nah, ini kalau kamu nemu harganya mahal banget ya. Ini adalah contoh meteorit. Meteor yang nggak habis di angkasa sampai jatuh di permukaan bumi. Ini harganya mahal banget nih. Nah ini meteoroid, meteorit adalah meteor yang bisa mencapai permukaan bumi. Ya, ini kalau kejatuhan bolong ya. Seperti ini, daun dimakan ulat. Seperti pasukan Raja Abrohah ya, kejatuhan kayak gini pada bolong-bolong ya. Ini meteorit namanya. Berikutnya ada istilah astronot dan kosmonot. Astronot dan kosmonot adalah orang yang melakukan penerbangan ke angkasa luar. Kalau penerbangan naik pesawat itu namanya pilot yang itu ya. Kalau astronot dan kosmonot itu ke angkasa luar, misalnya sampai ke bulan itu. Astronot itu dari Amerika, kalau kosmonot dari Rusia. Nggak tahu kalau dari Jepang namanya apa. Berikutnya ada komet. Komet adalah benda langit yang terdiri dari debu dan gas, mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Mari kita lihat. Ini gambar komet, terdiri dari debu dan gas. Ya. Ini ada ekornya, di sini kayak ekor gitu. Ini kepala, ini ekor. Ini mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Ini orbit planet-planet ya, orbit planet-planet mengelilingi matahari. Ini kometnya beda. Ini orbit komet nih, lebih lonjong, lebih luas, lebih panjang, lebih gede ya. Berikutnya kabut nebula atau disebut kabut asal. Ada partikel dari berbagai unsur yang dapat membentuk bintang baru. Jadi selain matahari, bintang-bintang lain mungkin akan tercipta bintang baru. Nah, tentu saja bisa saja ya. Allah berfirman kun, maka fayakun. Tapi jarak antara kun dengan fayakun bisa miliaran tahun ya, bukan kun fayakun langsung jadi. Nah, bagi Allah sekejap, tapi bagi makhluk bisa miliaran tahun. Antara kun dengan fayakun itu jaraknya bisa miliaran tahun proses terbentuknya. Itu jadi kabut nebula itu mungkin akan membentuk bintang-bintang baru. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.